Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam video dakwah Universitas Islam Indonesia. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Maukah kalian tahu siapakah orang yang diharamkan masuk ke dalam api neraka?" Maka sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, kami ingin tahu siapa saja orang yang diharamkan masuk ke api neraka." Maka Rasulullah pun menjawab, orang yang diharamkan terkena api neraka adalah orang-orang yang memiliki sifat hayyin, layyin, qorib, dan sahal. Pada saat itu Rasulullah marah. Kenapa marah? Rasulullah marah ketika akidah Islam yang dihina. Saat itu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk memberikan pelajaran kepada Arab Badui itu, sehingga Arab Badui itu memohon maaf kepada Rasulullah dan para sahabatnya karena telah melecehkan seorang muslimah yang menggunakan hijab, tetapi dia dilecehkan ketika sedang melakukan kegiatan, waktu itu kegiatan di pasar. Sifat yang kedua yaitu adalah sifat lain, yaitu hati yang lembut, di mana meskipun kita berbicara itu ketika kita berbicara itu berbicara dengan tegas, tetapi tutur kata kita juga harus lembut. Hal ini seperti yang sering disampaikan dalam firman Allah, ketika Allah memanggil para hambanya, di mana hamba-hamba ini banyak melakukan dosa, perbuatan yang tidak baik atau khilaf. Maka Allah pun tidak akan memanggil hambanya itu dengan panggilan wahai para pendosa atau wahai para pencuri, tetapi Allah memanggil hambanya dengan panggilan yang lembut, yaitu dengan memanggil wahai para hambaku yang melampaui batas. Inilah yang dicontohkan oleh Allah atau firman Allah yang harus kita sadari penuh, sedangkan Allah saja dengan hambanya dia bersikap lembut dan baik. Cara memanggil hambanya dengan baik, dan ini pula yang akan kita lakukan dengan sesama manusia kita. Kita juga akan berlaku dengan berbicara dengan lembut. Sifat yang ketiga adalah qorib. Qorib itu artinya adalah menyenangkan ketika diajak berbicara. Maka orang-orang itu, Rasulullah pun dulu suka bercanda karena Rasulullah ketika berbicara dengan sahabat juga bagaimana memuliakan lawan bicara kita supaya kita bisa menyenangkan hatinya. Jadi bercanda itu juga di dalam Islam juga boleh, asal bercandanya tidak melampaui batas. Nah, yang perlu kita perhatikan, seringkali kita bercanda itu hanya bisa dengan orang lain. Terkadang dengan pasangan kita malah sulit bercanda. Sedangkan itu yang diwajibkan dan itu yang lebih penting, bercanda. Bisa bercanda dengan pasangan. Jangan sampai kita bisa bercanda dengan orang lain, tetapi kita tidak bisa bercanda dengan pasangan. Jauh sebelum dunia barat itu menemukan yang disebut dengan pillow talk atau berbicara ketika akan tidur di atas bantal, sesungguhnya di dalam Islam mensunahkan untuk kita berbicara dengan pasangan itu setelah sholat Isya. Kenapa? Ketika kita setelah sholat Isya itu kita diminta untuk istirahat atau tidur, karena pada waktu setelah sholat Isya ini kita diminta untuk saling berinteraksi dengan pasangan, bercerita, bercanda, saling bertukar pikiran apa yang telah kita lakukan sehari-hari tadi. Jadi bercanda dengan pasangan itu lebih utama sebelum kita bisa bercanda dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah yang keempat, adalah orang yang selalu memudahkan urusan orang lain atau orang yang tidak suka mempersulit orang lain. Yaitu seperti apa yang sering disampaikan oleh para ulama, janganlah kita menjadi sumur, tapi jadilah kita menjadi sungai. Kenapa menjadi sungai itu lebih baik daripada menjadi sumur? Sumur itu jauh ke dalam, mengambil air itu harus menggunakan timba. Dan di situ manfaatnya kita bisa mengambil air bersih saja. Ya kalau di sumur kita itu mengambil air harus ke dalam, harus mengebor dan harus menggunakan timba. Sedangkan kalau di sungai kita mengambil air itu cukup kita mengambil saja, tidak perlu
jauh masuk ke dalam, dan di sungai itu akan menjadikan banyak manfaat. Orang bisa mencuci di situ, orang bisa bermain di situ, anak-anak, ikan bisa berenang di situ, orang bisa memancing di situ. Jadi yang diberikan manfaat oleh sungai itu akan lebih banyak dibandingkan kita manfaat yang diberikan oleh sumur. Jadi yang terakhir adalah sahel. Sahel itu adalah orang yang memiliki sifat bisa memberikan kemudahan banyak untuk orang lain, tidak banyak tidak mempersulit orang lain. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan, 4 ciri-ciri sifat orang yang diharamkan dibakar oleh api neraka. Semoga kita dapat menerapkan 4 ciri dari orang yang diharamkan api neraka, dan kita semua, seluruh keluarga Universitas Islam Indonesia dapat berkumpul dalam jannah surganya Allah kelak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.